Shalom Aleichem, Bapak Yahweh memberkati. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema kualitas pribadi orang sukses. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mendengar kata sukses, pasti itu menjadi harapan bagi kita semua. Namun demikian, kita sering melihat ada orang yang sukses tetapi punya kepribadian yang tidak baik. Nah, oleh karena itu malam hari ini sebagai persiapan Bapak Yahweh memberkati hidup saudara, maka kita perlu mempersiapkan hati untuk memiliki pribadi yang baik. Di dalam kitab Mislei atau kitab Amsal dikatakan pasal 17 ayat 20 sampai 22, orang yang bengkok hatinya tidak menemukan kebaikan. Orang yang bersilat lidah akan jatuh dalam kejahatan. Siapa yang melahirkan anak bebal berduka cita, karena bahkan ayah yang bodoh tidak akan bersuka cita. Hati yang gembira mengerjakan kesembuhan, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dari ayat ini Bapak Ibu, Amsal ini membuat sebuah pernyataan bahwa dari sejak kanak-kanak seharusnya orang tua itu mendidik anak-anak agar supaya kelak menjadi dewasa dia hatinya tidak bengkok. Yang dimaksud hati bengkok ini orang yang sering melakukan kecurangan, orang yang sering kalau berbicara itu penuh tipu muslihat. Kita sering melihat ada orang yang kaya karena melakukan korupsi, tetapi orang yang kaya juga bisa memiliki hati yang baik. Nah, Bapak Ibu, apa yang tertulis di dalam kitab suci kita? Kebaikan-kebaikan apakah yang harus kita sama-sama lakukan? Saya menemukan ada beberapa hal yang cukup menarik agar supaya kita itu bisa menjadi orang sukses yang memiliki kepribadian yang baik. Nah, kepribadian yang seperti apakah yang kitab suci catat agar kita bisa mempraktekannya? Yang pertama yaitu ketulusan. Ketulusan adalah sikap atau perasaan yang berasal dari hati yang paling dalam, dan ketulusan itu tidak ada unsur kepura-puraan. Ini yang penting, saudara. Orang yang tulus melakukan sesuatu tanpa pamrih. Memang dia tulus apa adanya. Orang yang tulus itu memiliki suatu niat yang murni, tidak mengharapkan balasan pujian. Kadangkala kalau saya melihat di YouTube, saudara, banyak sekali orang-orang yang seolah-olah melakukan kebaikan tetapi hanya sebuah trik saja. Saya melihat ada orang yang ingin supaya dipuji kalau dia orang baik. Temannya menshooting dia, kemudian dia membawa beras, kemudian menyerahkan kepada orang miskin, kemudian foto bersama. Begitu sudah foto, berasnya diambil lagi. Ada loh seperti itu, saudara. Ini artinya dia tidak tulus. Dia hanya mau pamer bahwa aku adalah orang baik. Aku orang yang layak untuk disebut sebagai orang yang berhati mulia. Karena yang terlihat di video itu dia memberi beras. Tetapi begitu selesai syutingnya, berasnya diminta lagi. Sehingga orang yang tadinya dikasih jadi melenggong. Loh, ini maksudnya apa ya? Bingung sendiri, saudara.
Kita juga sering melihat ulah dari kaum teroris yang sekarang sedang menyerang membabi buta melawan Israel. Mereka seolah-olah orang yang berdarah-darah, di video orang karena mendapatkan informasi seperti itu, dia butuh bantuan, butuh uang masuk. Padahal sebetulnya itu hanya make up belaka. Pernah tertangkap kamera, pada suatu hari ada orang yang mati begitu banyak. Wah, seolah-olah sedang manggul mayat sambil menangis-nangis. Tetapi sayang sekali, syutingnya belum selesai, orangnya sudah selesai. Sehingga begitu masih di syuting, begitu sudah, dia bangun lari, saudara. Ini sebuah trik ketidaktulusan. Tuhan menghendaki supaya kita memiliki hati yang tulus. Tulus itu tanpa pamrih. Tulus itu juga konsisten. Konsisten itu artinya selalu sama. Mereka tidak menggunakan trik ini dan itu. Ya memang keluar dari dasar hati yang paling dalam. Kemudian juga keterbukaan. Mereka cenderung jujur. Terbuka dalam komunikasi tanpa menyembunyikan sesuatu atau memiliki niat terselubung. Itu ketulusan, saudara. Walaupun kita sering melihat kenapa sampai ada kadang orang tua sampai memusuhi anak, yang seharusnya orang tua itu menjadi pelindung anak, tetapi dia bisa memusuhi, itu karena hatinya tidak tulus, saudara. Bahkan, mohon maaf kalau saya boleh katakan, orang yang seperti itu memiliki jiwa psikopat. Ini ngeri sekali, saudara. Jadi malam hari ini ayo kita persiapkan hati kita agar saudara menjadi orang yang sukses tetapi memiliki mental yang tulus. Percayalah Bapak Ibu, sesulit apapun kondisi dunia ini, selama kita memiliki hati yang tulus, itu adalah sifat Tuhan dalam diri manusia. Jangan pernah kita berpikir, wah nanti kalau tulus nanti ditipu orang. Orang mau nipu atau tidak itu bukan urusan kita. Sekarang kalau belum apa-apa kita mau melakukan ketulusan nanti takut. Kalau ditipu bagaimana? Sudah nggak usah pada tulus saja. Karena belum apa-apa orang sudah takut terlebih dahulu. Tetapi kalau kita percaya bahwa Bapa Yahweh itu menjadi pelindung di dalam kehidupan kita, kenapa kita mesti takut? Kita meyakini selama kita tulus melakukannya, Bapa Yahweh itu tahu hati kita. Doa saya untuk seluruh jemaat Keilat Aleph tahun ini, bahkan para viewer yang nonton video saya, sekalipun saudara tidak mensubscribe, no problem. Lagian juga saya tidak mengiklankan harus subscribe, like, share, tidak. Anda suka pingin dengerin, ya boleh di subscribe. Tapi kalau tidak, saya nggak perintah-perintahkan seperti itu, saudara. Karena saya hanya berharap saya menyampaikan firman dengan tulus. Siapapun yang mendengar, siapapun yang hidupnya diubahkan, Bapa Yahweh memberikan pertolongan atas kita. Dan orang yang tulus itu juga memiliki empati. Nanti kita bahas karakter yang berikutnya. Empati itu seperti apa? Tetapi dia juga, orang yang tulus itu memiliki keikhlasan. Mereka menerima segala sesuatu dengan lapang dada dan tidak mudah tersinggung. Ayo sekarang coba kita mau lihat. Berapa banyak orang di dunia ini, apalagi di zaman sekarang, dalam kondisi kesulitan ekonomi, orang gampang sekali tersinggung, saudara. Orang gampang sekali marah.
Padahal tersinggung dan marah itu adalah energi negatif. Dan energi negatif itu sangat menghancurkan. Tetapi malam hari ini saya ingin agar kita betul-betul menjadi orang yang tulus. Kalau dia salah, dia akui, ya itu sebuah kesalahan. Orang yang seperti itu, Tuhan pasti akan tolong. Saya berharap beberapa karakter yang baik ini bisa kita coba untuk tanamkan di dalam diri kita, sehingga kita menjadi orang yang berhati tulus. Sekarang yang kedua, kerendahan hati. Kerendahan hati itu sangat penting juga dari berbagai aspek kehidupan, baik hubungan pribadi, membantu membangun hubungan yang sehat dan saling menghargai. Karena setiap individu merasa diterima dan dihargai. Apalagi di zaman sekarang, hindarilah pertengkaran dengan orang lain. Sekalipun tadinya sebagai seorang sahabat, tetapi saya katakan sekali saja saudara membentak mereka, persahabatan akan runtuh. Tetapi tidak demikian dengan orang yang rendah hati. Mungkin dia dituding-tuding, dia dicaci maki, diolok-olok, tapi dia tidak mudah sakit hati. Dia memiliki satu prinsip, kalau saya membalas dan saya melakukan tindakan yang lebih jahat, berarti sama saja saya menurunkan level kehidupan kita akan diturunkan kepada orang yang memiliki karakter jelek. Saudara yang terkasih, saya mempelajari sebuah konsep alam semesta. Itu ternyata saya dapatkan sesuatu yang baru, saudara. Misalnya, sebutlah Pak Atin, gitu ya. Pak Atin punya sahabat 5 orang. Sekali waktu Pak Atin ini dituding-tuding, dimaki-maki, dicela dan sebagainya. Kalau Pak Atin itu melakukan pembalasan, alam semesta akan berdiam, saudara. Tetapi ketika diam, bukan saja pembalasan ada pada diri orang-orang itu, tetapi berkat-berkat yang ada pada diri orang itu ikut kesedot, saudara. Ini luar biasa sekali, saya pelajari ini. Oh, pantas Tuhan Yesus mengajarkan agar kita menjadi orang yang rendah hati. Biarkan kamu mau mencaci maki, mau menghujat, terserah. Tetapi justru hujatan-hujatan mereka itu sama saja ibarat mereka sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Kira-kira sampai di sini saudara bisa paham? Ya. Ini konsep hukum alam semesta itu luar biasa. Artinya ketika kita berdiam, maka alam semesta yang adalah merupakan hukum sistemiknya Bapa Yahweh, itu yang akan membelakan kita, saudara. Ini terlepas dari orang itu percaya Bapa Yahweh atau tidak. Tidak terbatas. Saya ambil sebuah contoh saja. Ada banyak cerita-cerita rakyat yang sering kali kita dengar, seperti misalnya bawang merah, bawang putih, itu cerita rakyat orang Indonesia. Nah, siapa yang dikuyo-kuyo? Siapa yang dihina? Siapa yang dilecehkan? Bawang merah, bawang putih, ya. Tetapi siapakah yang hidupnya itu makmur sendiri? Bawang putih juga, saudara. Dan itu yang saya katakan hukum alam semesta itu bekerja. Jadi orang yang memaki-maki itu sebetulnya sedang mengeluarkan berkat yang seharusnya dia terima, dia bagikan kepada orang-orang yang memaki-maki. Mungkin tidak sependapat, tapi pertanyaannya, apakah harus dimaki-maki? Apakah harus dihina? Apakah harus dilecehkan? Jadi saya katakan, semakin saudara dihina, semakin saudara dilecehkan dan dihujat,
sebetulnya saudara sedang ditumpui mujizat-mujizat, sedang ditumpui berkat-berkat dari orang itu sendiri tanpa dia sadari. Makanya ada istilah yang namanya hukum tabur tuai. Di luar sana menyebutnya hukum karma. Dia yang melakukan, dia yang akan menerima akibatnya. Saudara yang terkasih, kerendahan hati itu adalah modal dari seorang pemimpin. Dan Yesua sudah menunjukkan polanya. Ketika menjelang dia dihukum mati, Yesua mengambil ember, mengambil baskom, kemudian mencuci kaki murid-muridnya. Ini sesuatu yang menjadikan sebuah teladan. Dia seorang pemimpin, tetapi dia mau membasuh kaki murid-muridnya sebagai bukti bahwa Yesua adalah orang yang rendah hati. Saya sering melihat ada gereja-gereja yang belum memanggil nama Yahweh saja, dia mempraktekkan itu loh saudara. Mempraktekkan membasuh kaki, ya. Kalau dulu di sini kita pakai para pengurus, ya, kan banyak saudara. Tapi kali ini kalau saya melakukan itu, jemaat cuma nonton saja. Makanya sekarang kita praktekkan. Bukan cuma saya, tetapi jemaat juga ikut praktek seperti hari raya waktu yang lalu. Saudara masih ingat? Ya, nah itu bukti bahwa kita dipaksa untuk menjadi orang yang rendah hati melalui apa? Pemahaman-pemahaman. Karena orang kalau tidak dicoba seperti itu akan menjadi sombong. Saya seorang suami, kamu mau apa? Saya seorang ayah, kamu mau apa? Tapi dengan kita belajar seperti itu, kita belajar seperti Yesua yang rendah hati. Orang yang rendah hati membuat seseorang terbuka terhadap pembelajaran dan pengembangan diri. Mereka selalu berusaha untuk menjadi lebih baik, apalagi kerja tim. Kalau orang rendah hati, kerja tim itu akan solid, saudara. Tidak akan saling mencurigai, tidak akan saling menjatuhkan, tidak akan saling menuding dan menyalahkan. Namanya juga orang rendah hati. Dan ini memang dibutuhkan keberanian. Orang yang rendah hati berarti dia berani menanggalkan gengsinya. Orang yang rendah hati, dia merasa aku ini bukan siapa-siapa. Bahkan kita tahu, kita bisa menyadari, saya dulu waktu lahir saya telanjang. Saya tidak punya apa-apa. Tetapi saya kembali juga tidak membawa apa-apa. Jadi orang yang rendah hati akan tahu diri. Betapa kita sebagai umat-umat pilihannya Bapak Yahweh, kita harus meneladani akan kasih Bapak Yahweh yang begitu sempurna. Bapak Yahweh yang turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, itu saja sudah membuktikan kerendahan hatian dari Sang Pencipta. Sebetulnya kalau saya katakan ya Bapak Ibu, kalau Tuhan mau melihat sikap dan karakter manusia, dia sangat tidak tertarik untuk menyelamatkan. Betul atau tidak? Karena manusia itu isinya pemberontakan melulu, isinya mengeluh, isinya menghujat. Kita ambil contoh saja bangsa Israel. Sudah jelas-jelas loh, bangsa Israel ini dikeluarkan dari Mesir. Saya tak minum dulu ya. Bangsa Israel ini dikeluarkan dari Mesir, Bapak Ibu. Namun bangsa Israel ini masih saja menunjukkan kesombongannya. Bangsa Israel masih juga bersungut-sungut, masih juga marah-marah.
Sampai Mose yang dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati ikut jengkel, saudara. Sudah begitu bikin ulah lagi, bikin patung lembu emas, lalu mengatakan inilah Elohim kita. Lo yang keluarin Bapak Yahweh kok enak aja, patung lalu dipuja-puja. Nah ini yang saya katakan, kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh, kita belajar untuk memiliki modal kerendahan hati. Kalau salah ya sudah ngakui saja, ya saya salah. Yang namanya rendah hati itu orang yang tidak mudah untuk mencari permusuhan. Kerendahan hati adalah kualitas yang berharga yang dapat membawa kedamaian batin dan keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan. Ini adalah sikap yang membutuhkan kesadaran dan upaya yang terus-menerus dikembangkan dan dipertahankan. Ada orang yang seharusnya menerima hukuman yang berat, tetapi akibat dari kerendahan hati, dia mengakui segala kesalahan, pasti hukumannya akan menjadi lebih ringan. Orang yang dihujat, dimaki-maki, kalau dia sudah diam, masa orang itu akan terus menghujat, saudara? Betul gak? Kalau sampai orang itu terus menghujat, ya saya cuma menyebut, oh ini orang kena saraf, orang nggak memiliki etika. Kerendahan hati itu sangat dibutuhkan di zaman akhir ini. Saya katakan zaman akhir ini adalah zaman emosi. Apa-apa selalu diukur dengan emosi. Kalau orang itu emosi, kita juga bisa mengeluarkan emosi, bahkan lebih jahat lagi. Kenapa kita tidak belajar seperti Yesua? Saya bisa membayangkan bagaimana hancurnya Yesua. Hati Yesua itu hancur ketika dia melihat murid-muridnya. Dia kan pasti tahu, saudara, bahwa nanti Kefa akan menghujat dia, bahkan sampai bersumpah lagi. Sumpah, aku tidak kenal orang itu. Lucu bukan? Lawang makan ya bersama, jalan ya bersama. Kefa juga melihat mujizat Tuhan. Lah kok bisa loh? Aku sumpah tidak mengenal orang yang kau maksud. Padahal yang bertanya itu seorang anak kecil. Di mana nyalinya kalau begitu, saudara? Ini yang saya katakan. Orang yang rendah hati itu akan selalu melihat kebaikan. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Yang ketiga, yaitu kesetiaan. Kesetiaan adalah bagian dari iman. Kesetiaan adalah sikap atau kualitas di mana seseorang menunjukkan komitmen dan dedikasi terhadap satu kelompok atau prinsip tertentu, bahkan dalam menghadapi kesulitan atau godaan untuk berbuat sebaliknya. Kesetiaan mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan pribadi, profesional, prinsip moral, dan etika. Kesetiaan kita yang paling utama itu harus kepada Bapa Yahweh. Bapak Ibu, berapa banyak orang di zaman akhir ini yang kesetiaannya menjadi gugur? Ketika dia berhadapan dengan kesulitan, apalagi kalau sudah menyangkut masalah ekonomi, maka kadangkala kesetiaan kita itu bisa gugur. Kita ini diuji, saudara. Apakah betul kita ini memiliki kesetiaan terhadap Tuhan? Berapa banyak sering kita melihat ada orang yang tadinya setia, tiba-tiba menghilang.
Kalau ditanya, loh kenapa kok sekarang tidak ke Kehilat lagi? Oh, dia sudah punya pasangan hidup yang beda iman. Kesetiaannya menjadi luntur, saudara. Mungkin apa yang saya sampaikan materi malam hari ini, bagi saudara anggap, itu terlalu sederhana. Oh betul, bagi saya, materi saya malam ini terlalu sederhana. Tetapi juga tidak mudah untuk dipraktekkan. Karena yang namanya kesetiaan bukan berarti tidak ada hambatan. Yang namanya kesetiaan itu justru munculnya hambatan. Nah, kita harus tetap memiliki komitmen. Komitmen, konsistensi, ya, komitmen itu artinya prinsip, ya. Kalau sudah punya komitmen, ya kita harus praktek. Walaupun kita melewati waktu. Dulu saat kita belum punya apa-apa, mungkin kita janji, oh saya berjanji kalau nanti saya sudah punya berkat, saya akan begini, begini, begini. Tapi kan kita harus menunggu waktu, saudara. Tetapi kesetiaan di dalam komitmen itu harus selalu dipegang. Harus selalu dijadikan prinsip. Sama seperti waktu saya sekali waktu besuk di rumah jemaat, saya melihat ada orang tua yang ya tidurnya saja tidak pantas lah, nggak layak, tempatnya kotor, ya nggak layak. Lalu dalam hati saya katakan begini, Tuhan, berilah saya berkat, saya akan mendirikan sebuah tempat di mana nanti akan banyak jemaat yang berusia lanjut dan tidak punya keluarga, atau jemaat yang betul-betul sudah tidak dirawat oleh keluarga, biar ada di rumah yang nanti akan menjadi visi dan impian saya. Dan komitmen itu sekarang sudah terwujud. Nah, ini yang penting, Bapak Ibu. Orang yang setia itu juga orang yang berani berkorban. Berkorban demi pribadi, demi mendukung orang lain, dan prinsip yang mereka miliki akan menyatu. Sesama orang setia itu akan memiliki energi yang besar. Kesetiaan itu ada dalam berbagai aspek kehidupan, baik hubungan pribadi, dalam hubungan perkawinan, dalam hubungan persahabatan, dalam hubungan keluarga, maupun dalam hubungan pertemanan dan komunitas seperti sekarang. Saya pernah, Bapak Ibu, diceritain oleh seseorang. Orang ini salah satu pengurus dari sebuah gereja. Tentu saya tidak akan cerita gereja apa, tetapi gereja itu cukup besar. Dan pengurus itu berkata, kenapa ya Pak, saya kalau melihat jemaat Pak Lukas, karena orangnya pernah ke sini, kalau saya lihat jemaatnya Pak Lukas itu kok orangnya nggak pada bertengkar. Mereka tenang-tenang saja, bisa ketawa sana, ketawa sini. Tapi di gereja saya, isinya pertengkaran, isinya saling mencurigai satu dengan yang lain. Ya, saya katakan, kita perlu belajar. Yang namanya orang bertengkar, beda pendapat itu biasa. Jadi jangan berkecil hati, tetaplah setia. Namun demikian, perlu juga kita saling menjaga, saling menghormati. Kesetiaan satu dengan yang lain itu penting. Jadi saudara, prinsip moral dan etika, kesetiaan terhadap prinsip moral
Dan etika menunjukkan sebuah integritas, menunjukkan bahwa aku ini orang yang bukan orang sembarangan. Yesua itu menjadi contoh teladan kita. Dia setia, dia tunduk sampai mati di atas kayu salib. Kalau saya boleh merasakan, saya boleh melihat bagaimana beban, tantangan hidup, bahkan saat Yesua dihujat oleh orang-orang yang terdekatnya dia, itu sakit loh saudara secara manusiawi. Tetapi Yesua tetap setia. Ketika Yesua menunjukkan kesetiaannya, kita semua diselamatkan. Coba kalau Yesua bukan orang yang setia, pasti kita sudah lewat saudara. Bapak Ibu saudara yang terkasih, apa sebetulnya manfaat dari kesetiaan? Membangun kepercayaan. Kesetiaan membantu membangun dan mempertahankan kepercayaan dalam hubungan manusia satu dengan yang lain. Kesetiaan juga ada sangkut pautnya dengan stabilitas. Bagaimana kalau sekali waktu, sebutlah suami istri berada di tempat yang berjauhan. Yang jadi pertanyaan, apakah dia masih tetap setia? Itu sebuah tanda tanya. Kesetiaan bukan berarti tidak ada gangguan. Kesetiaan terhadap tujuan atau misi membantu mencapai hasil yang diinginkan melalui dedikasi dan kerja yang keras. Saya kalau bicara seperti ini, saya selalu teringat akan Yusuf, saudara. Yusuf ini termasuk orang yang setia pada komitmennya. Sekalipun hambatan itu mengerikan, bahkan seolah-olah Yusuf itu ada di bawah. Orang bisa saja mencibir kakak-kakaknya dan berkata, mana buktinya visi mimpimu itu bohong semua. Mimpimu itu omong kosong semua. Faktanya kamu semakin jauh dari mujizat. Lalu apakah Yusuf itu mengambil langkah untuk menyangkali? Tidak. Kesetiaan Yusuf tetap abadi. Sehingga tiba saatnya, waktu yang telah ditentukan, muncullah mujizat tanpa tanda-tanda. Jadi saya katakan, yang namanya mujizat baik itu besar maupun kecil, itu tanpa tanda-tanda Bapak Ibu. Jadi ini yang saya katakan, kesetiaan dalam komitmen itu juga penting. Lalu apakah saudara punya komitmen itu masih tetap saudara pegang, atau komitmen saudara sudah luntur? Contoh gampang sajalah, kalau dulu waktu pacaran saudara bilang, lautan kan ku seberangi, kemudian apalagi hambatan angin badai aku lalui, tapi giliran sudah kawin, disuruh antar ke Kehilat saja tidak mau, alasannya hujan. Itu kan berarti komitmen terhadap prinsip janjinya itu gugur, saudara. Kemudian yang berikutnya, yang tidak kalah penting, yaitu berpikir positif. Berpikir positif itu ternyata bisa menurunkan tingkat depresi, meningkatkan kesejahteraan emosional secara menyeluruh. Orang yang berpikir positif, sekalipun dia diperhadapkan dengan sesuatu yang nampaknya negatif, dia tetap berpikir positif. Dan untuk tetap ada dalam posisi berpikir yang positif, itu tidak mudah, saudara. Kalau saudara lihat orang-orang sukses yang ada di dunia ini, dia selalu berpikir positif. Nampaknya sederhana, tetapi tidak mudah untuk dipraktekkan. Kita harus selalu belajar
Belajar untuk selalu berpikir hal-hal yang baik, berpikir hal-hal yang positif. Kita ya mencela orang lain saja itu sudah salah. Misalnya ada orang yang katakanlah selalu datang ke pastori misalnya, lalu dikritik, itu kok selalu ke pastori terus, dikritik saudara. Nah itu kan dari sudut pandang yang berbeda. Kita harus tahu bahwa sudut pandang itu berbeda-beda, tidak sama. Saya ambil sebuah contoh yang gampang ini saudara. Nah ini adalah gelas minuman. Kalau saudara melihat seperti ini, apa yang saudara pikirkan? Bahwa gelas ini memiliki ketinggian. Betul ya Bapak Ibu? Halo? Ini kan punya ketinggian. Tapi beda kalau saudara melihat seperti ini. Saudara akan melihat sebuah bulatan. Tetapi berbeda lagi kalau saudara lihat dari bawah. Sama-sama bulatan, tetapi ukurannya berbeda. Kira-kira saudara bisa menangkap kalimat saya? Artinya, saudara tidak juga berpikir, oh ini gelas ini punya ketinggian, titik. Tidak. Saudara juga harus berpikir bahwa gelas ini juga punya diameter. Mungkin ini diameternya sekitar 7 atau 6 lah ya, 6 cm misalnya. Saudara bilang, oh itu diameter bulatannya 6 cm. Tapi ada yang mengatakan, oh bulatannya itu cuma 4 cm. Terus pertanyaannya yang betul yang mana? Betul semua. Hanya kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi kalau kita bisa menyadari bagaimana seseorang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, kita tidak akan mudah menghakimi orang lain. Itu orang yang berpikir positif. Ini sebuah gambaran saja, saudara. Kadangkala kita sering menemukan ketika orang hidupnya diberkati luar biasa, orang dengan mudahnya bilang, paling korupsi. Lalu pertanyaannya, apakah betul Anda tahu kalau dia korupsi? Apakah betul Anda sudah membuktikan kalau dia korupsi? Kan tidak. Iya toh? Sama seperti dulu. Begitu saya panggil nama Yahweh langsung, oh itu sesat. Nah, orang Kristen kan paling gampang ngomong sesat. Ketika ditanya sesatnya di mana, bingung kelabaan, saudara. Ada yang sok pinter lebih berteologia. Itu orang Yahudi saja tidak berani panggil Yahweh. Kok Pak Lukas berani panggil? Ya karena kamu tidak membaca kitab suci. Mungkin lupa. Atau mungkin memang betul-betul tidak tahu. Bukankah di dalam kitab suci kita diharuskan memanggil? Lah kalau kamu katakan orang Yahudi tidak boleh memanggil, lah kiblat kita atau arah kita itu kepada manusia apa kepada kitab suci? Ngerti nggak Bapak Ibu yang saya bilang ini? Kadangkala orang bilang, oh itu sesat. Tunjukkan di mana sesatnya. Nggak ngerti. Main ngomong saja. Kalau sesat itu harus ada buktinya. Kadangkala manusia itu tidak pernah berpikir bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita ada banyak pola pikir. Tetapi yang terpenting, jangan pernah kita selalu berpikir negatif. Tidak boleh. Apapun kondisi dan keadaannya senegatif apapun, tetap berpikir positif. Itu adalah, kalau saya katakan ini sebuah permainan energi. Kalau pikirannya itu negatif, ibarat seperti saudara punya aki mobil, ya, sebutlah yang jangan 12 volt tapi 24 volt yang panjang itu. Ya.
yang ampernya gede tapi bukan 12 tapi 24, saudara. Itu kalau dipasangin kabel, kalau ground dari kabel itu kuat, maka ketika ditempelkan jeder, dia akan ketarik dan yang positif ini akan rusak, saudara. Tetapi sebaliknya, ketika groundnya itu tipis, maka begitu ditempel des, nggak apa-apa karena tipis. Tapi kalau groundnya itu kuat, tempelkan gini, wah habis itu akinya, saudara. Selnya juga rusak. Ini sudah merupakan hukum pasti. Jadi kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh itu diajarkan untuk memiliki pikiran yang selalu positif. Kenapa Yeshua ajarkan, baik melalui Paulus maupun dia sendiri, dia katakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur itu kalau dia baru dapat berkat itu gampang. Tapi kalau mengucap syukur ketika dia menghadapi bencana itu tidak gampang. Loh, kenapa sih kok Yesus mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, mengucap syukurlah dalam segala perkara? Karena dengan mengucap syukur itu artinya kita mengakui bahwa yang buruk sekalipun akan Tuhan ubah menjadi hal-hal yang baik. Mengucap syukur itu tanda orang yang selalu berpikir positif. Coba saudara lihat, berapa banyak orang di muka bumi ini ketika dia daftar sekolah nggak diterima, langsung seolah-olah itu kunci mati. Ah, sudahlah, masa depan saya hancur. Lawang dijalani saja belum kok berani memvonis hancur. Orang yang tidak lulus ujian langsung drop, langsung jeglek, langsung depresi. Kenapa tidak berpikir positif? Padahal dunia ini harus kita akui, dunia ini banyak dikuasai oleh orang-orang yang secara akademis tidak punya title. Tidak punya titel akademis, tetapi dia bisa menguasai dunia. Makanya ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan itu akan memakai orang-orang bodoh untuk mempermalukan hikmat dunia. Orang punya pendidikan bagus, orang bisa dapat titel bagus, tetapi bukan itu satu-satunya orang bisa sukses. Amin. Siapakah yang disebut dengan Thomas Alva Edison? Dan kita juga melihat begitu banyak orang-orang yang secara hukum akademis mungkin tidak punya titel, tetapi dia bisa menguasai dunia ini. Saya bersyukur sekarang dengan munculnya teknologi AI, perusahaan-perusahaan besar sudah tidak percaya lagi dengan ijazah. Karena ternyata orang mau bikin skripsi hanya dalam waktu 1 menit selesai pakai teknologi AI. Makanya kalau kita lihat Google sama Apple, dia sudah tidak lagi menerapkan syarat bekerja harus S1, S2, S3, tidak. Karena itu bisa dibikin melalui teknologi AI. Oleh karena itu, mereka kalau mau cari kerjaan ini ada problem, kerjakan, selesaikan. Nggak peduli Anda itu lulusan SD, pokoknya kamu bisa menyelesaikannya, saya angkat jadi pegawai saya. Jadi kita harus tahu saudara bahwa munculnya teknologi AI itu luar biasa. Beberapa waktu ini saya terus bikin lagu-lagu. Walaupun saya nyanyi aja mungkin pales suara saya.
Tetapi saya bisa bikin lagu bermacam-macam. Kalau saudara lihat di channel saya, sudah muncul lagu-lagu. Itu saya bikin melalui teknologi AI. Jadi untuk sekarang ini hukum akademis tidak bisa disombongkan lagi, saudara. Saya pernah ketemu dengan seorang anak muda yang waktu itu siap-siap mau bunuh diri. Saya bilang, kenapa sih kok kamu melakukan bunuh diri? Kamu tahu nggak sih? Kalau bunuh diri itu kamu masuk jalan tol menuju ke neraka. Dia jawab, iya Pak. Loh kenapa kok kamu melakukan? Dia bilang, saya frustrasi. Lah ya kenapa? Saya tidak diterima di sekolah ini, sekolah itu. Terus kalau kamu tidak terima, apakah kamu itu lalu jadi pengangguran, jadi orang miskin? Belum tentu, saya bilang begitu. Banyak orang-orang yang bergelar sarjana tapi jadi pengangguran, bahkan ada yang sampai jadi kuli bangunan. Mohon maaf, saya bukan melecehkan kuli bangunan, tidak sama sekali. Tetapi itu tidak sesuai dengan pendidikan yang dia lakukan. Kuli bangunan juga bagus, artinya apa? Kalau kita tidak punya kuli bangunan, nggak ada kehilat bisa berdiri, tidak ada bangunan bisa berdiri. Makanya saya bisa membedakan antara berkat gaji dan rezeki, saudara. Saya juga pernah punya teman dulu, ya, sewaktu saya belum panggil nama Yahweh, anaknya itu pendidikannya tinggi-tinggi, padahal bapaknya sebagai koster gereja. Sampai saya tanya begini, loh Pak, kok anak bapak bisa sekolah tinggi seperti itu, sementara bapak jadi koster gereja, bagaimana? Kan gajinya kecil. Dia bilang, iya Pak, tetapi saya tahu ada Tuhan yang selalu tolong saya. Setiap kali anak saya meminta uang, kok ya ada saja Tuhan berkati. Yang tidak pernah saya duga. Lah ini kan artinya apa, saudara? Bapaknya nggak punya pendidikan, tapi anaknya sekolahnya sampai berhasil. Saya gambarkan diri saya sendirilah. Lah saya SMA saja tidak tamat. Tetapi anak-anak saya bisa berhasil sekolahnya. Itu kan sesuatu anugerah dari Bapak Yahweh. Paham nggak Bapak Ibu? Jadi selalulah kita harus berpikir yang positif. Sekarang yang berikutnya, keceriaan. Keceriaan adalah kondisi perasaan yang penuh dengan kegembiraan, kebahagiaan, dan energi positif. Keceriaan dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk kesehatan mental, hubungan sosial, dan produktivitas. Berikut adalah beberapa manfaat dan cara untuk meningkatkan keceriaan. Yang pertama, kesehatan mental yang lebih baik. Kalau kita ceria, kesehatan mental lebih baik. Begitu juga kalau kita ceria akan mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan suasana hati dan kebahagiaan, membantu dalam mencegah dan pengelolaan depresi, bahkan kesehatan fisik akan lebih baik, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi Bapak Ibu, keceriaan itu sangat dibutuhkan. Apalagi di zaman sekarang di mana orang banyak mengalami tekanan-tekanan yang hebat. Keceriaan itu dibutuhkan. Ada baiknya saudara nonton video-video lucu supaya bisa ketawa, atau saudara kumpul dengan orang-orang yang mudah sekali bikin lelucon-lelucon. Itu membuat hati kita jadi terhibur. Tapi kalau saudara sudah kondisinya nggak baik, saudara cuman di kamar sendirian tanpa melakukan sesuatu, ya bisa bunuh diri saudara.
Ini yang sangat mengerikan sekali. Karena sekarang banyak orang yang melakukan bunuh diri dengan mudahnya. Karena hidupnya sudah tidak ada lagi kebahagiaan. Tadi kita sudah membaca di ayat yang pertama tadi. Dikatakan hati yang gembira adalah obat. Kenapa sih kok kita tidak bisa memiliki hati yang gembira? Padahal kegembiraan itu bisa diciptakan. Saya termasuk orang yang tidak mudah tertawa, saudara. Enggak mudah. Maka saya pingin khotbah model kayak Jimson, enggak bisa. Kalau saya pingin ketawa, ya saya harus cari objek dulu yang bisa bikin ketawa itu apa. Wong kadangkala ketawa saja terlambat. Tetapi Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh belajar untuk kita bisa menciptakan keceriaan dalam diri kita masing-masing. Ya. Ini sangat penting, saudara. Kemudian yang keenam, yaitu tanggung jawab. Ini adalah mental-mental hebat dari orang-orang sukses. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena saya ingin mempersiapkan hidup saudara yang bakal jadi manusia-manusia sukses di dunia ini. Kalau saudara nggak punya mental-mental yang hebat, kesuksesan saudara akan berumur pendek, Bapak Ibu. Orang bisa saja sukses, tetapi ketika karakternya tidak baik, saudara akan mudah digulingkan oleh orang lain. Tanggung jawab adalah sebuah sikap atau tindakan seseorang dalam memenuhi kewajiban dan peran yang telah dipercayakan kepadanya. Tanggung jawab itu penting. Saya seringkali melihat ada beberapa pendeta yang kadangkala dia tidak ada di tempat, live di mana-mana, ya. Jemaat ditinggal. Lah kalau saya mau terima panggilan orang, ya saya akan bisa nggak ada di tempat terus, saudara. Seorang pendeta itu harus jaga gawang. Dia harus belajarnya itu harus betul-betul. Selama kita belajar dengan sungguh-sungguh, saya percaya hikmat akal budi Tuhan terus tambahkan kepada kita. Saya juga bertanggung jawab, saudara. Saya jujur, saya manusia biasa. Saya juga butuh kongko-kongko, butuh duduk-duduk bersama dengan teman-teman yang lain. Tetapi saya tahu saya harus bertanggung jawab untuk saya menyiapkan materi khotbah. Kalau saya tidak seperti itu, saya berpikir, terus yang khotbah siapa? Di sini saya yang bertanggung jawab. Saya juga butuh bepergian ke sana kemari sebagai manusia. Wong kadangkala saya nyiapin khotbah sampai jam 12, jam 1 belum dapat saja saya tidak bisa tidur. Saya katakan, saya tidak akan tidur sampai materi khotbah saya selesai. Kalau tidak bisa tidur sampai pagi, bagaimana? Ya nggak apa-apa. Itu wujud sebuah pertanggungjawaban, dan yang Tuhan tahu itu saya, sikap hati saya. Jadi di dalam konsep tanggung jawab itu saya memiliki manfaat, yaitu kepercayaan dan reputasi, meningkatkan kepercayaan dari orang lain, baik di tempat kerja, di sekolah maupun dalam hubungan pribadi. Saya dulu pernah mengalami satu peristiwa, dan itu selalu saya ingat terus, saudara. Ketika ini waktu saya belum panggil nama Yahweh, ya, saya belum panggil nama Yahweh. Saya mendapatkan tugas untuk pelayanan di sebuah gereja besar di sebuah kota. Pada waktu itu saya ditelepon dari gereja itu. Pak, ini puji-pujian hampir selesai.
Pak Lukas sekarang sudah sampai mana? Kaget luar biasa, saya mau teratap, aduh hari ini ternyata tugas saya lupa, saudara. Itu artinya orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya kalau ada deal-deal tertentu, saya selalu berkata apa? Coba kamu hubungi istri saya deh. Daripada saya lupa, karena pikiran saya banyak, lebih baik kau hubungi istri saya. Dia yang atur jadwal. Karena kalau sama saya bisa lupa, saudara. Nah sejak peristiwa itu, aduh saya malu luar biasa. Waktu dia tanya, Pak Lukas sudah sampai mana? Padahal berangkat saja belum. Bagaimana itu saudara? Itu merupakan cambuk bagi saya. Saya bilang peristiwa kayak begini tidak boleh terjadi. Itu artinya saya juga pernah mengalami kegagalan, saudara. Orang bertanggung jawab itu harus bisa membuktikan, oh saya dapat tugas ini harus saya selesaikan apapun resikonya. Paham Bapak Ibu? Saya tadi pagi sempat berbincang-bincang dengan Pak Is, ya. Pak Is ini yang nerapi saya, saudara. Saya ceritakan bahwa tanggung jawab saya sebagai seorang gembala untuk memberitakan nama Yahweh itu tidak mudah di kota Magelang. Saya sampaikan, saya ceritakan. Saya harus punya dedikasi yang tinggi. Tanggung jawab saya terhadap firman itu seperti apa? Sampai saya bilang gini, saya ini di sini kan dikasih makan jemaat. Jemaat ngasih makan saya loh. Karena saya kan nggak punya kerjaan, saudara. Bisnis apapun kan saya nggak punya. Jadi saya secara hukum itu saya dikasih makan saudara semua. Pertanyaan saya betul atau tidak? Betul. Lah sekarang kalau saya ngerti kebenaran kok tak tutupi, kejem apa tidak saudara? Ayo. Kejem loh saudara. Yang ngasih makan kok ditutupi supaya apa? Supaya kebenaran tidak disampaikan. Pernah itu ada orang tanya, kok Pak Lukas nekat banget sih? Bukankah ya seperti usulan orang-orang pendahulu yang mengatakan kita bukan tidak terima Pak, terima, tapi jangan sekarang. Tidak harus sekarang kan? Saya bilang kalau disuruh masuk surga, butuh sekarang apa nanti? Ya kalau masuk ke surga maunya sekarang, tapi giliran ngerti kebenaran katanya suruh wait and see, suruh tunggu dulu. Nanti kalau orang sudah mulai banyak ikutin lah. Saya bilang laku bebek namanya. Kalau saya ingin masuk surga lebih dulu, jadi saya harus menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Perkara jemaat lari itu bukan urusan saya. Yang penting saya sampaikan kebenaran. Tapi nanti dengan berjalannya waktu, mereka akan tahu bahwa apa yang saya sampaikan itu benar. Dan buktinya, apakah nama Bapak Yahweh semakin hilang? Tidak, semakin luas. Tapi setidaknya saya sudah menang di atas angin. Yaitu karena konsep saya dikasih makan oleh jemaat. Saya ngerti, saya bagikan. Terserah jemaat itu lari atau tidak, itu hak mereka. Tapi saya harus memberitakan kebenaran. Paham Bapak Ibu? Nah ini yang harus kita pahami. Kemudian yang ketujuh, yaitu percaya diri. Kadangkala orang tidak pede, tidak percaya diri. Ada seseorang misalnya ditunjuk, kamu nanti jadi gembalanya ya, nggak bisa, nggak pede. Saya katakan Anda itu punya kemampuan yang hebat. Semua manusia itu punya kemampuan yang Tuhan berikan. Amin. Saudara punya kelebihan masing-masing. Kenapa nggak pede? Pede itu artinya percaya
diri. Kalau mau dibilang nggak pede itu saya loh. Saya dulu sudah berkali-kali saya cerita. Pada waktu saya pelayanan di kaum muda pertama kali jadi jemaat. Belum pelayanan, masih jemaat. Ada ketua kaum muda berkata begini, ya kita nyanyi satu lagu lagi, dan setelah itu saya minta saudara Lukas berdoa. Waktu nama saya dipanggil itu mata saya gelap, saudara. Saya nggak bisa ngomong. Saya panggil nama sesembahan yang lama, kemudian saya diem dalam hati saya mau ngomong apa kok hilang kabeh. Nggak bisa, saudara. Ini tandanya apa? Karena saya tidak pede. Saya jujur kalau saya cerita masa lalu saya malu. Karena masa lalunya bukan masa lalu, oh saya ini orang yang berpendidikan tinggi, saya ini orang yang baik hati. Masa lalu saya buruk dan kalau saya ceritakan malu, saudara. Tapi sekarang saya tidak malu. Terserah orang bisa percaya sama saya atau tidak, terserah. Tapi saya bersyukur ketika saya cerita, kebanyakan orang tidak percaya. Dia bilang gini, masa sih kalau saya lihat Pak Lukas enggak seperti itu deh. Hati saya, terima kasih Bapak Yahweh. Artinya dari cara bicara saya saja sudah berubah. Begitu Bapak Ibu. Tanggung jawab dan percaya diri itu penting. Coba kalau saudara lihat, saya sengaja tunjukkan di sini anak kecil. Ini jadi apa itu? Ya, mau dibilang Superman kok pakai penutup mata ya toh. Mungkin apa ini? Flash atau apa? Ya, saya nggak tahu. Pokoknya anak ini itu berpikir aku superhero. Betul nggak Bapak Ibu? Padahal nek dikeplak ya nangis. Ya toh? Lo betul nggak ini? Tapi yang ada di pikirannya superhero. Nah ini loh, Tuhan itu ingin supaya kita memiliki imajinasi seperti anak ini. Punya rasa percaya diri yang tinggi. Jangan kita kerdil terus, saudara. Saya dulu diingatkan waktu anak saya Michael masih kecil. Saya dipaksa untuk nonton Power Ranger. Power Ranger itu kan musuhnya gede-gede tuh, Godzilla. Tapi selama dia masih jadi manusia, apakah dia bisa melawan Godzilla? Tidak bisa. Begitu dia bilang, berubah, langsung buat pada baik gede nih. Wes gelut ya gelut, kan gitu saudara. Tapi kalau dia masih menjadi manusia biasa, nggak bisa. Dan saya katakan kalau kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa dilogikakan, jangan kita main logika. Kalau kita main logika, kita salah. Kita main logika, kita kalah, saudara. Bukan salah saja, tetapi kalah. Jadi kita harus punya rasa percaya diri yang tinggi, seperti anak kecil ini. Kemudian yang ke-8, kebesaran jiwa. Kebesaran jiwa itu artinya, ya, kemampuan untuk bertindak dengan kemurahan hati, bisa mudah memberikan pengampunan, bersabar, dan bersikap lapang dada, terutama dalam menghadapi situasi yang sulit atau orang lain yang mungkin tidak bersikap adil. Ini mencakup sikap empati, pengertian dan ketulusan dalam berinteraksi dengan orang lain. Saudara yang terkasih, orang yang memiliki kebesaran jiwa itu orang yang mengandalkan pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Misalnya, anak saudara berantem sama anak tetangga. Terus anak saudara bilang, wis lah terserah wis. Ya. Kira-kira bapaknya terima atau tidak? Enggak terima. Karena apa? Karena dia punya kebesaran jiwa, ya sudahlah terserah, sudah enggak apa-apa.
Tapi yang tidak terima adalah bapaknya. Sama seperti kita, ketika kita dicurangi orang, ketika kita diperlakukan semena-mena, ya sudah biarkan saja, toh Bapak Yahweh nanti yang akan tolong. Paham nggak Bapak Ibu? Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh, itu sangat dibutuhkan konsep kebesaran jiwa. Tapi bukan berarti ucapan saya disalah-artikan. Saudara punya rumah direbut orang, ya wes lah kebesaran jiwa, no. Ya itu salah, saudara. Itu tidak menyangkut masalah hukum. Kalau sudah menyangkut masalah hukum ya kita hadapi dengan hukum juga gitu loh. Paham Bapak Ibu? Itu yang dimaksud dengan kebesaran jiwa. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu easy going. Apa itu sikap easy going? Sikap easy going adalah sikap yang santai, tidak mudah stres, fleksibel dalam menghadapi berbagai situasi. Orang yang easy going cenderung tenang, tidak mudah marah, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan atau tantangan tanpa merasa tertekan. Berikut adalah beberapa manfaat cara untuk mengembangkan sikap easy going, yaitu memiliki hubungan yang lebih baik, membuat interaksi sosial yang lebih menyenangkan dan harmonis. Kemudian, fleksibilitas yang tinggi, artinya mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan tanpa merasa terbebani. Coba saudara lihat pada waktu kemarin ada masa psikopret itu saudara. Berapa banyak orang-orang yang tidak lagi mau ibadah, padahal belum ada himbauan kehilat ditutup. Itu sudah takutnya minta ampun. Karena apa? Dia tidak bersikap easy going. Easy going itu artinya ketika kita menghadapi sebuah tantangan yang tidak bisa kita hadapi dengan cara logika, ya sudah, kalau memang itu sudah terjadi, ya sudah, biarkan saja. Kita suruh apa? Seperti sekarang, saya beritahu nih, dalam waktu yang tidak lama, nanti akan muncul peraturan yang sama seperti kemarin. Ingat loh, Indonesia sudah menandatangani loh saudara, persetujuan. Karena Indonesia ini termasuk negara yang paling manis di depan mata satu. Ya. Nanti akan muncul peraturan. Dan kalau sudah seperti itu ya sudah. Kita kan tidak punya kuasa apa-apa, sudah jalani saja. Mati hidup kita ada di dalam tangan Tuhan kok. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Jadi pengembangan dari sikap easy going ini sangat dibutuhkan. Dan sekarang kita lihat yang ke-10, yaitu empati. Ini sikap ini luar biasa saudara. Sikap empati itu adalah sikap di mana orang memiliki kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan atau pengalaman orang lain. Seolah-olah kita berada dalam posisi mereka. Jadi kalau ada orang yang punya hati empati, begitu orang itu berhadapan dengan orang yang sedih, dia akan langsung menempatkan dirinya pada orang itu. Ya sudahlah, jangan susah ya. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti belakan kamu. Tapi kalau orang yang tidak empati, dihakimi saudara. Kamu sih salah, karena kamu begitu jadinya begini. Itu orang yang tidak punya empati sama sekali. Lebih mudah menghakimi Bapak Ibu. Jadi empati ini sangat luar biasa. Karena dengan orang memiliki empati, kehidupan orang lain itu merasa terlindungi. Kehidupan orang lain itu merasa dia tidak sendirian, tapi dia merasa ada orang lain yang masih mau peduli dengan dirinya. Paham Bapak Ibu?
Apalagi kalau saudara sebagai seorang pemimpin, apakah itu pemimpin perusahaan, apakah saudara pemimpin sebuah partai, atau saudara pemimpin satu kehilat, maka orang yang berhati empati tidak akan mudah dimusuhi orang. Dia bisa menempatkan posisi orang lain di dalam hatinya. Dengan kata lain, dia akan berkata, kalau saya ada di posisi orang itu, barangkali saya juga bisa mengalami hal yang sama. Dulu saya seringkali mengatakan gini, kenapa sih kok orang dadak bunuh diri segala? Kenapa sih? Dan ternyata Bapak Ibu, orang itu selalu mengatakan begini, orang tuduh saya mudah bunuh diri karena Anda tidak ada dalam posisi seperti saya. Kenapa sampai ada seorang anak kecil naik ke tower, padahal umur anaknya juga masih 14 tahun. Karena dia mencintai perempuan, perempuannya masih 12 tahun. Ditolak dengan berkata, maaf ya saya masih sekolah, langsung naik ke tower, mau bunuh diri. Karena apa? Dia tidak bisa memanage sikap hatinya terhadap sebuah perubahan dalam dirinya sendiri. Kita hidup di dunia ini, kita terkadang diperhadapkan dengan perubahan, di mana perubahan itu terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa saja seperti orang ini menangis, tetapi orang yang berempati, dia akan bisa memberikan kesembuhan batin pada orang itu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi dengan kita melihat ada 10 karakter orang sukses, ketika saudara menjadi orang sukses, hidupmu akan langgeng, hidupmu akan disukai oleh banyak orang. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan ini boleh kami tanamkan di dalam hati. Terima kasih Bapak Yahweh, kami serahkan semuanya ini di dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, meteraikan firman ini di dalam hati kami semua. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Kita akan dengar, tidak ada pengumuman, kita akan akhiri kebaktian kita. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, terpujilah Engkau. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Amin. Ken yehiroso. Yair Yahweh panau eleka. Vihuneka. Amin. Ken yehiroso. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha shalom. Amin. Ken yehiroso. Baruk ataba eru faruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit ne khaufriyat matka ufrifahem teka shekar ala peka westeroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak domba. Amin. Baruk tanah kaum misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach wa ruach hakodes kile olam faet,
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Yefareka, Yismereka, Yefareka, Yair Yahweh, Panaweleka, Wihuneka, Yefareka, Yismereka, Yefareka, Yisa Yahweh, Panaweleka, Ribuneka, We Hashem Lecha, Shalom, Shalom, Amen. We Hashem Lecha, Shalom, Shalom, Yefarecha, Yismereka, Yefarecha. Amin. Selamat malam, selamat pulang. Bapak Yahweh semakin memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Pujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.